Nah, kita sering kan bertemu dengan bunga dan pastinya bunga ada di sekeliling kita. Ternyata di balik keindahannya, bunga memiliki struktur yang sangat menarik dan penting untuk proses perkembangbiakan tumbuhan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari bagian utama dari bunga dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Mengamati dan mengidentifikasi struktur bunga ternyata ada tujuannya loh. Tujuannya yaitu untuk memahami bagian-bagian utama bunga serta fungsi dari proses reproduksi tumbuhan. Melalui pengamatan ini, kita dapat mengenali komponen seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik, serta dapat menentukan apakah bunga tersebut termasuk bunga yang lengkap atau tidak. Dari kegiatan ini juga kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis bunga berdasarkan strukturnya dan memperluas pengetahuan tentang keanekaragaman tumbuhan. Pada pengamatan kali ini saya akan menggunakan bunga sepatu untuk mengidentifikasi kelopak, mahkota, putik, serta benang sari yang ada pada bunga sepatu. Untuk mendapatkan bunga ini pada zaman sekarang sudah sulit karena orang jarang menanamnya. Jadi ketika menemukan bunga ini rasanya seperti mendapatkan harta karun, hehehe. Bunga sepatu atau dalam nama latin Hibiscus rosa sinensis adalah tanaman hias yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal karena bunganya yang besar, indah, dan berwarna cerah, seperti warna merah, kuning, dan orange. Salah satu ciri khas dari bunga sepatu adalah benang sarinya yang panjang dan menonjol keluar dari tengah bunga. Selain nilai estetikanya, bunga sepatu juga ternyata memiliki berbagai manfaat loh, di antaranya sebagai bahan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi demam, batuk, atau masalah kulit. Tanaman ini dapat tumbuh subur di tempat yang banyak terkena sinar matahari secara langsung. Bunga sepatu termasuk salah satu jenis bunga yang memiliki struktur bunga yang lengkap, yang meliputi adanya kelopak bunga atau calyx, kemudian ada mahkota bunga atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil atau carpel. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup, yang terdiri dari unit-unit yang disebut sepal. Mahkota bunga umumnya berwarna merah untuk menarik perhatian serangga penyerbuk, terdiri dari unit-unit yang disebut petal. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari tangkai sari atau filamen dan kepala sari anher yang menghasilkan serbuk sari polen. Adapun putik merupakan alat kelamin betina pada bunga sepatu yang terdiri dari kepala putik stigma, tangkai putik style, dan bakal putik ovari yang mengandung bakal biji ovule. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek mengamati struktur bunga yang ada pada bunga sepatu. Nah, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama udah pasti bunga sepatu. Yang kedua ada kaca pembesar. Yang ketiga ada pinset. Yang keempat ada silet, bisa juga menggunakan pisau yang kecil. Lanjut kita langsung eksekusi. Pertama-tama kita akan mengamati kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunganya untuk dicatat dari bentuk dan warna dari setiap bagian tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan menghitung dasar bunga. Dasar bunga yang ada pada bunga sepatu yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir 6. Jadi dasar bunga yang ada pada bunga sepatu yaitu ada 6. Selanjutnya kita akan menghitung kelopak bunga. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
kelopak bunga yang ada di bunga sepatu ada 5. Selanjutnya kita akan menghitung mahkota bunga sepatu. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mahkota yang ada di bunga sepatu yaitu ada 5. Lalu kita akan menghitung putik menggunakan pinset. 1, 2, 3, 4, dan 5. Putik yang ada pada bunga sepatu yaitu ada 5. Nah, jika kita zoom menggunakan kaca pembesar, beginilah bentuk putik. Selanjutnya kita akan menghitung benang sari. Nah, benang sari ini sangat banyak, jadi dipercepat saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika kita menggunakan kaca pembesar, beginilah bentuk dari benang sari. Ada kepala sari dan juga tangkai sari. Warnanya berwarna kuning. Jadi, jumlah keseluruhan dari benang sari dalam bunga sepatu ada 93. Nah, kemudian kita akan membelah tengah dari bunga sepatu. Nah, menggunakan silet. Nah, jika kita buka bagian melendung yang ada di bawah, tepatnya pada bagian kelopak, itu ada seperti bakal biji. Nah, ini adalah ovarium. Jika kita lihat menggunakan kaca pembesar seperti bakal biji. Jadi dapat disimpulkan bahwa putik terdiri dari ada kepalanya dan juga ada tangkainya yang berwarna merah. Kemudian benang sari yang terdiri dari kepala sari yang berwarna kuning, kemudian tangkai sarinya juga berwarna kuning. Kemudian mahkota bunga seperti melengkung ke bawah berwarna merah. Kelopak bunga berwarna hijau dan melengkung ke bawah. Dasar bunga juga melengkung ke bawah dan berwarna hijau, tetapi ukurannya lebih kecil daripada kelopak bunga. Jadi, putik dari bunga sepatu yang saya amati terdiri dari 5, benang sarinya terdiri dari 93, mahkota terdiri dari 5, kelopak bunga terdiri dari 5, dan dasar bunga terdiri dari 6. Mungkin sekian praktek saya dalam mengidentifikasi bunga sepatu. Terima kasih dan bye-bye.